Selamat datang di Ngobras, Ngobrol Asik Alumni Semada. Bersama saya, Hanura 2008. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang ahli di bidang kesehatan mental kali ini ya. Oke, kita perkenalkan Mbak Puput Mariati 2008. Selamat malam Mbak Puput. Selamat malam. Iya, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Sekarang kegiatannya apa aja sih Mbak? Kegiatannya saya sehari-hari sebagai pengajar di salah satu kampus di Kediri. Kemudian juga ada praktek sebagai psikolog klinis di praktek mandiri. Oke, berarti selain ada selain ngajar juga ada prakteknya juga. Berarti sudah banyak menemui masalah-masalah mental yang sudah dari kapan Mbak prakteknya? Saya praktek dari 2021. Wah, lumayan. Ya, Musim-musim praktek banyak 5 tahun. orang kena masalah mental ya. Dan kebetulan waktu S2 tesis saya membahas terkait dengan suicide atau bunuh diri. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang bunuh diri, ini kan sekarang ini lagi marak banget ini Mbak, kejadian-kejadian bunuh diri lah yang kemarin kita tahu ada beritanya itu menabrakkan diri, ada juga yang gantung diri dan lain sebagainya. Itu kenapa sih kok akhir-akhir ini marak seperti ini gitu? Mungkin bisa dijelaskan gitu dari sisi apa ya? Keilmuannya mungkin bisa dijelaskan Mbak? Oke, baik. Terima kasih Hanura. Mungkin sebelumnya saya mengucapkan turut belasungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan ya, karena bagaimanapun pasti fenomena ini memberikan keprihatinan ya, terutama rasa kehilangan bagi keluarga, karena pastinya kan itu sesuatu yang shock ya, kehilangan karena kondisi tersebut ya. Itu perlu kita sadari bersama bahwa sebenarnya ini masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Karena fenomena bunuh diri itu suatu kondisi di mana seseorang punya intensi atau punya keinginan untuk mengakhiri hidup. Itu kalau dalam bahasa psikologinya agak berbeda dengan terminologis, ada yang namanya self harm. Self harm itu kan dia melukai diri tapi tidak ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Karena kalau bunuh diri itu dia memang sudah ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Nah, tadi saya sempat bilang ya bahwa sebenarnya ini bisa dicegah. Karena dalam siklusnya bunuh diri itu sebenarnya sifatnya diawali dengan niat yang bisa muncul dari pikiran. Jadi secara istilahnya itu dia adalah suicide ideation atau idenya untuk bunuh diri. Jadi masih mikir aja, saya pengen menabrakkan diri. Gimana ya rasanya kalau saya jatuh dari gedung gitu ya? Gimana rasanya kalau saya hilang dari dunia ini gitu. Jadi itu pasti diawali dengan pemikiran dulu. Oh gitu ya, berarti ada tahapan sebelumnya itu sampai pada eksekusi atau sampai pada tindakan itu sebenarnya diawali dari proses yang namanya pemikiran. Oke. Itu pemikiran itu munculnya karena apa Mbak? Jadi kalau dalam sudut pandang psikologi ya, seseorang punya masalah kesehatan mental itu karena dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama itu sifatnya internal atau dari diri individu tersebut. Faktor yang kedua itu eksternal, dari lingkungan, dari stresor atau pemicu tekanan dari luar dirinya. Nah, kalau dalam konteksnya fenomena bunuh diri ini gitu ya, dua faktor ini akan saling terkait. Misalnya ya, contohnya, kenapa seseorang punya idenya bunuh diri? Itu secara internal atau dari dirinya sendiri, dia punya satu yang namanya adalah kerentanan atau vulnerability. Ada kerentanan bahwa seseorang itu akan punya pemikiran seperti itu. Misalnya karena secara personality dia perfeksionis, ya. Ketika mungkin menghadapi suatu masalah dia tidak menemukan solusinya atau merasa tidak ada jalan keluar, gitu. Akhirnya dia berpikir bahwa satu-satunya cara adalah saya menghilang. Kemudian nanti kerentanannya ada lagi, misalnya dia memang secara genetik punya riwayat
mengalami sakit atau masalah kesehatan dan lain-lain. Misalnya dalam keluarganya pernah ada yang mengalami depresi, Oke. sehingga itu secara internal itu bisa menurun atau bisa menjadi faktor bawaan. Oke. Yang sebenarnya itu bisa kita identifikasi dengan kita punya keterbukaan ya, misalnya di keluarga kita itu misalnya orang tua itu punya riwayat kesehatan seperti apa, pernah sakit apa gitu ya, mungkin pernah mengalami kesehatan mental apa gitu ya. Terus kemudian dari sisi eksternalnya, apakah dia ada tekanan misalnya di lingkungan rumahnya, misalnya konflik keluarga gitu ya, atau tekanan dari lingkungan pendidikannya, misalnya dia anak sekolah, apakah misalnya di sekolah itu ada bullying atau tidak gitu dan lain sebagainya. Mungkin juga tekanan yang sifatnya sosial, misalnya dia putus cinta atau ada konflik dengan teman gitu ya. Jadi kedua faktor ini akan bersatu atau akan berintegrasi menjadi sebuah pemicu gitu. Ketika misalnya contohnya gini, ada individu dia punya kerentanan karena faktor personality-nya dia pencemas gitu ya. Kemudian suatu ketika ada stresor yang datang ke dalam hidupnya, misalnya dia gagal ujian ya. Kedua faktor ini akhirnya menjadi sebuah integrasi yang akhirnya memicu bahwa oke, ketika saya gagal ujian, dia akan punya pemikiran yang mungkin akan membuat dia jadi punya masalah mental. Misalnya, oh saya bodoh, oh saya tidak berguna karena gagal ujian gitu. Nah pemikiran-pemikiran itu akan semakin kayak snowball gitu ya. Iya. Jadi dia akan semakin besar karena pada akhirnya dia akan punya pemikiran bahwa oke, dalam masalah ini saya tidak punya solusi lain kecuali saya mengakhiri penderitaan ini. Oke. Jadi akhirnya dia terfiksasi bahwa satu-satunya solusi adalah menghilang atau mengakhiri hidup. Gimana ya, mungkin kalau saya nggak ada di sini, mungkin orang tua saya nggak mau karena saya gagal ujian gitu ya. Dan itu akhirnya nanti akan bertemu dengan faktor yang namanya pencetusnya secara lingkungan. Apakah nanti juga ada semacam paparan yang akan bisa membuat impulsivitasnya itu menjadi muncul. Jadi misalnya dia tiba-tiba melihat pisau, nanti dia akan punya pikiran yang dia pengen mengakhiri hidup akan semakin impulsif. Oke, Misalnya caranya seperti ini, kayak gitu ya. jadi dia akhirnya akan mengembangkan sebuah metode yang mungkin ada trial errornya, ada yang beberapa yang mungkin sudah mencoba percobaan tapi tidak berhasil. Ada yang mungkin dia benar-benar impulsif, misalnya nemu apa, nemu tali, bahkan hal-hal yang sebenarnya itu nggak bisa melukai, tapi mungkin dia punya metodenya minum kayak obat yang banyak. Jadi biasanya itu akan berintegrasi dengan impulsivitasnya ya kan. Impulsivitas itu kayak kita melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang gitu ya. Oke. Itu biasanya berapa lama contoh? Bisa ditentukan nggak misalnya ketika dari ada ide sampai mungkin eksekusi itu ada kan berarti ada jangka waktunya. Itu jangka waktunya itu ada bisa ditentukan atau gimana? Nggak bisa ya, karena itu secara siklusnya itu setiap orang punya template yang berbeda dalam mengelola pikiran dia. Dan juga biasanya nanti ada faktor rentan lain, misalnya dia ada comorbid atau dia punya sakit mental yang lain. Misalnya bunuh diri karena dia depresi atau karena dia punya gangguan dari mata. Jadi ini nanti akan berintegrasi dari pemikiran sampai eksekusinya itu. Apakah dia bisa mengelola emosinya itu juga? Karena salah satu faktor yang bisa menjadi risiko adalah gangguan emosi. Kalau seorang juga punya kesulitan dalam mengelola emosi, itu akan lebih cepat ya. Dari pemikiran sampai akhirnya eksekusinya. Jadi dari patokannya sebenarnya nggak ada. Itu tergantung bagaimana siklusnya dan makanya setiap kasusnya itu unik ya. Kalau kita lihat fenomena itu tuh fenomena bunuh diri itu kita nggak bisa melihatnya itu secara general nggak bisa, tapi case by case bagaimana faktor pendukung yang dimiliki atau faktor protektif orang tersebut. Faktor protektif itu sesuatu yang akan bisa menggagalkan dia untuk melakukan itu. Jadi misalnya dukungan sosial, misalnya ketika sudah mengenali ada orang terdekat kita yang punya pemikiran itu,
ada orang yang itu disuarakan, Mm-mm. misalnya dia membuat status gitu ya, Iya, iya. ada yang enggak. Nah, kalau misalnya itu seorang tentara, yang pertama harus disikapi adalah jangan menganggap remeh. Intensi atau pemikiran itu sebenarnya itu adalah salah satu keinginan terpendam dia yang mungkin itu bisa jadi eksekusi beneran. Jadi artinya ketika misalnya ada orang terdekat kita menceritakan Iya, atau ha. mengisahkan rencana dia untuk melakukan seperti itu, gitu, itu perlu kita ambil serius. Oke. Dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah memberikan dukungan. Faktor protektifnya adalah memberikan dukungan itu. Oke. Misalnya ya kita bisa assure si teman kita itu bahwa aku ada di sini kalau kamu butuh cerita aku siap membantu gitu. Oke, siap. Kita garis bawahi dulu dari untuk teman-teman atau saudara-saudara dimanapun berada yang sudah punya pemikiran untuk enaknya aku mati aja, atau sudah pemikiran untuk sepertinya gimana ya rasanya waktu jatuh dari ketinggian 20 lantai 20 seperti itu sudah mengarah ke sakit mental seperti itu ya. Itu ketika kita punya pemikiran seperti itu, kadang ya mungkin kan ada orang juga malu kalau dikatakan, "Kamu punya penyakit mental ya?" Gitu kan malu. Nah, itu gimana sih kita caranya mengelola bahwa kadang kan akhirnya ketika, "Oh kayaknya aku mati aja," kayak gitu-gitu berarti kan sudah hal yang harus diwaspadai kan. Nah, itu gimana cara kita untuk mengelolanya? Oke, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus menerima dulu bahwa sakit mental itu sama seperti kita sakit fisik. Kita pusing, yang kita lakukan cari obat. Iya. Misalnya beli apa yang bisa mengobati rasa pusing kita. Sama ketika kita punya masalah mental yang mungkin ya ditandai dengan beberapa indikatornya, yang misalnya ada perubahan nafsu makan, yang tadinya kita makannya lahap jadi berkurang gitu ya, terus ada masalah tidur, misalnya kita sulit atau kesulitan memejamkan mata atau tidur larut gitu ya. Kemudian kita ada perubahan perilaku, misalnya yang tadinya kita senyum jadi senewan atau nggak mau senyum sama orang, tadinya kita sering bersosialisasi kita menutup diri. Nah, beberapa indikator itu adalah salah satu tanda bahwa sebenarnya kita tuh sedang mengalami mana itu perlu tindakan segera. Jadi simpelnya adalah menganggap bahwa sakit mental itu sama seperti sakit fisik. Jadi sesederhana kita pusing kita perlu cari obat. Kalau teman-teman mengalami indikator tadi, Iya. segera ya cari pertolongan. Cari pertolongan itu saya diawali dengan menjangkau orang-orang yang terdekat. Ceritalah, kemudian menyampaikan apa yang kamu rasakan gitu ya, cari dukungan gitu. Kalau nanti sudah benar-benar mentok, silakan cari profesional, misalnya ke psikolog, ke psikiater gitu ya. Yang mana itu dalam tanda kutip kita sedang mencari pengobatan. Oke, seperti itu. Berarti bagi saudara-saudara yang sudah punya pemikiran seperti itu ya, berarti itu harus berhati-hati, segera cari pertolongan. Nah, pertolongan terdekat dari keluarga atau teman-teman yang lain seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sakitnya tadi itu kan ada dari keluarga ataupun bawaan dari eksternal. Nah, kita sebagai orang, maksudnya orang yang misalnya untuk mengenali itu, mungkin di sekitar kita ada nggak sih orang yang seperti itu yang sebenarnya itu butuh pertolongan tapi tidak speak up seperti itu. Nah, mungkin ada ciri-cirinya seperti apa gitu? Oke, ciri-ciri yang umumnya ya kejadian untuk masalah psikologis apapun biasanya adalah satu tadi dia ada perubahan perilaku. Perilaku ini bisa dilihat dari emosinya dia. Misalnya ya yang tadinya dia cukup ramah jadi pendiam, atau tadinya dia baik-baik saja terus tiba-tiba dia menghilang gitu ya. Atau yang tadinya dia cukup produktif, mungkin sekolahnya bagus, nilainya bagus, atau kerjanya baik, tiba-tiba dia jadi nggak produktif, gitu ya. Nah itu salah satu indikator. Kemudian tadi ada penurunan atau penambahan berat badan yang signifikan. Itu biasanya orang kalau stres itu kan cenderung untuk
ini ya, Makan banyak makan atau nggak banyak mau atau makan sama atau sekali. nggak mau makan Iya sekali sih, gitu ya. iya Dan iya. itu salah satu yang bisa kita lihat Hmm. karena itu bisa kita observasi kan ya. Kemudian adalah adanya masalah tidur. Jadi misalnya kita lihat kok misalnya ya dalam konteks kita sebagai orang tua, anak kita yang remaja atau mungkin masih anak-anak gitu, tidurnya kok makin larut gitu. Itu apa yang sedang dia kerjakan atau apa yang sedang dia rasakan gitu. Kesulitan tidur itu adalah salah satu indikator bahwa kita sedang punya masalah psikologis. Kemudian juga ada perubahan perilaku tadi ya, yang tadinya dia suka ketemu orang tiba-tiba nggak keluar kamar seharian, nggak mau sekolah ya, kalau misalnya anak sekolah gitu ya, tiba-tiba kayak dia mogok sekolah gitu. Nah itu biasanya juga sedang mengalami situasi yang menekan atau masalah psikologis. Nah nanti ada beberapa gejala yang bisa kita lihat tadi lebih dalam, misalnya ada penurunan minat ya, jadi kalau depresi itu kan ada penurunan minat, sedih berkepanjangan, kemudian juga ada perasaan tidak berharga gitu. Nanti misalnya kalau gangguan kecemasan beda lagi ya gejalanya, nanti ada kayak perasaan takut berlebihan gitu. Nah dari situ yang paling penting adalah mengamati hal-hal yang tadi indikator awalnya. Kalau kita bisa menemukan, kemudian kita akan coba ajak dia bicara. Kalau ternyata dia belum bisa, kita akan coba langsung aja rujuk. Misalnya kita ajak, yuk ikut, yuk misalnya ikut mama ke rumah sakit, nanti kita ketemu dokter, psikolog. Jadi kita memang harus membujuk karena biasanya orang yang punya masalah ternyata itu ada yang punya kesadaran, artinya dia cukup paham sama kondisinya, ada yang sama sekali kesulitan untuk memahami itu sehingga memang perlu langsung dirujuk. Jadi kayak menganggap ini hal yang biasa lah. Iya. Ya, kayak seperti itu ada juga ya. Ada. Nah, kalau kita itu berarti kan harus mengenalinya dari perilakunya yang berubah, iya kebiasaan yang berubah, lalu minat yang berkurang. Nah, dari sakit misalnya sakit mental itu bisa nggak sih sakit secara mental itu nanti akan berefek ke sakit fisik? Bisa, karena tubuh manusia itu kan terdiri dari aspek fisik, aspek psikologi, dan aspek sosial. Ini kalau ada yang berbeda dari tiga indikator ini berarti dia sedang tidak sehat secara mental. Misalnya secara fisik dia kok gampang sakit ya, atau kekebalan tubuhnya jadi menurun, misalnya gampang kena flu, habis sakit nanti sembuh sakit lagi. Nah kita bisa lihat kalau kita dalam kondisi stres yang tidak bisa kita kontrol, biasanya tubuh memang akan melemah ya. Secara sistemnya itu pasti akan melemah itu karena ketika kita mengalami stres itu sebenarnya hormon kortisolnya sedang bekerja dan itu menyebabkan peradangan saat diri tubuh kita gitu ya, sehingga itu akan menurunkan kekebalan tubuh. Nah, sementara kalau orang stres itu juga biasanya lebih berkurang ini ya kemampuan untuk menjaga dirinya, kemampuan makannya, terus yang tadinya misalnya rajin bersih diri itu jadi malas mandi misalnya gitu ya, atau yang tadinya biasanya dandan jadi nggak pengen dandan dan kemudian biasanya dia juga jadi tadi ya perawatan dirinya kurang gitu ya. Tidurnya jadi makin larut, kadang nggak tidur. kadang nggak tidur, kalau ditanya kenapa nggak tahu overthinking aja misalnya. Jadi bagi saudara-saudara yang malas mandi itu hati-hati, ternyata salah satu indikatornya itu malas mandi juga ya. Ya, malas mandinya berapa hari? Tapi kita bisa lihat bahwa perubahan yang kentara itu sebenarnya adalah salah satu indikator. Jadi kita juga perlu punya semacam kesadaran dan kewaspadaan. Bagaimana kita bisa peka sama orang-orang di sekitar kita. Nah, cara kita menghadapi misalnya nih ada teman atau ketika kita sebagai guru ada murid atau anak kita sendiri mungkin atau keluarga yang lain itu sedang depresi itu selain dari tingkah lakunya itu mungkin ada nggak tanda-tanda fisik yang lain gitu? Kalau secara fisik mungkin yang bisa diamati tadi ya ada perubahan berat badan, kemudian juga biasanya dia mengeluh capek, tapi ya sebenarnya nggak ngapa-ngapain tapi capek, atau mungkin dia mengeluhkan keluhan fisik yang misalnya kayak pusing atau sakit perut gitu, tapi sebenarnya secara fisik tuh dia baik-baik aja. Jadi
kita perlu melihat dan memberikan semacam pertanyaan, apa yang kamu rasakan ya? Aku pusing, atau mungkin aku nggak enak badan, atau aku nggak nafsu makan. Oke, kita tetap harus membujuk makan ya. Oke. Kemudian misalnya, yuk mandi yuk, gitu. Jadi tetap untuk memberikan kesadaran bahwa dia harus merawat dirinya, gitu ya. Kemudian kalau mentoknya ya udah kita langsung bawa dia ke Oh, profesional. kita tuh kan kadang itu kan ada respon-respon yang seperti ini misalnya, halah ngono tok ae kok. Kan gitu kan banyak respon seperti itu. Ketika apa, alah ngono ae tok kok, kan seperti itu. Nah, respon kita itu seharusnya seperti apa sih ketika kita mengindikasi, oh ada teman-teman yang seperti itu, oh atau ada saudara kita yang seperti itu. Itu respon kita ketika tahu itu apa sih yang harus, misalnya apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita tanyakan seperti itu. Yang kalau kita salah tanya juga karena dia overthinking mungkin, nah bisa jadi salah juga gitu, gimana? Tipsnya ada satu tadi ya, menganggap bahwa masalah mental itu sama seriusnya seperti masalah fisik, artinya harus sekali-kali pertolongan, dan kemudian kita perlu belajar untuk bersikap tidak judgmental. Kenapa dia misalnya responnya gimana sih? Oke, misalnya belajar dari segi komunikasinya, verbalnya gimana, kita benar-benar menunjukkan kepedulian, terus kemudian kita menunjukkan dukungan dengan non-verbal yang tampak gitu ya. Mungkin berarti kalau kita sedang bicara sama orang tersebut, kontak matanya harus dapat gitu ya. Kemudian juga kita memberikan dukungan yang non-verbal, misalnya mengeluk, memegang tangan gitu ya. Kalau kita cukup dekat ya sama yang bersangkutan. Kemudian juga kita perlu berpikir seperti kacamata orang tersebut. Kalau kita dikasih komentar yang seperti itu, perasaan kita kayak gimana sih? Nyaman nggak sih? Jadi sebelum kita melontarkan perkataan atau semacam tanggapan verbal seperti apa gitu, kita coba kalau kita dengar itu dari orang lain, perasaan kita gimana gitu. Jadi biasanya kita akan jadi lebih berhati-hati gitu ya, karena kita mencoba berempati gitu. Membayangkan kalau kita berada pada posisi itu, merasakan emosi yang sama seperti orang. Oke. Nah, kalau kita lihat fenomena saat ini ya, itu kan rata-rata yang mereka pelakunya itu rata-rata adalah usia-usia produktif. Dari anak sekolah atau orang yang ya sudah kerja, cuman kan di usia-usia produktif lah. Nah, berarti kan mungkin bisa jadi ini ada kesalahan di cara pola asuh atau kesalahan di apa namanya, tekanan secara lingkungan. Seperti itu. Nah, gimana cara kita menyiasati agar anak kita lah paling enggak atau generasi-generasi di bawah kita itu nggak sampai terjerumus di hal-hal yang seperti itu, pemikiran-pemikiran seperti itu. Soalnya kan kalau kita lihat ya, zaman dulu itu kan bahkan lebih susah dari sekarang. Cuman untuk orang bunuh diri itu kayaknya kok kita nggak tahu, kita yang kurang informasi atau memang lebih jarang ya daripada sekarang. Nah, itu mungkin ada tipsnya gimana sih cara kita agar generasi-generasi kita di bawah kita lah terutama itu bisa kita arahkan untuk menghindari hal-hal seperti bunuh diri atau sakit mental, itu gimana? Oke, kita perlu kembali lagi ya, kalau dalam kacamata psikologi itu manusia itu kan tumbuh dalam setiap tahapan usia. Jadi misalnya yang anak-anak itu usia berapa, tugas perkembangannya apa gitu. Nah, kalau pertanyaannya kenapa justru yang menjadi korban dari fenomena bunuh diri ini justru adalah kaum muda gitu ya, yang secara usia sebenarnya dia produktif. Kita bisa kembalikan lagi bahwa sebenarnya dalam tugas perkembangannya, entah itu remaja atau dewasa awal gitu ya, itu salah satu tahapan perkembangan yang cukup banyak turbulensi emosinya ya. Kan dia dalam proses mencari jati diri, kemudian banyak krisis dan banyak kontemplasi krisis, misalnya krisis tentang karir, krisis tentang saya ini siapa, apa yang saya mau dalam hidup, tujuan hidup saya seperti apa gitu ya. Atau krisis yang lain, misalnya krisis soal romantisme, finansial gitu ya. Jadi tugas perkembangan ini juga menjadi salah satu trigger yang bisa membawa mereka pada kondisi yang terombang-ambing gitu ya, sehingga mungkin akhirnya punya
pemikiran seperti tadi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah sebagai orang terdekat, kita perlu mendampingi hidup dengan tugas perkembangan yang sangat kayak roller coaster gitu ya, naik turun gitu, kita perlu pahami itu, sehingga kita bisa menyediakan fisik kita, psikologis kita untuk hadir sebagai dukungan mereka. Dan kita bisa bilang ke anak kita gitu, kamu lagi puber ya, mama tahu mungkin kamu ngerasain ini gitu. Nanti kalau kamu butuh cerita ke teman yang bisa kamu tanya-tanya gitu ya, misalnya apa itu puber, gimana kalau saya suka sama lawan jenis kayak gitu, gimana kalau saya putus cinta, kita harus menyediakan waktu untuk bisa mendengarkan cerita mereka. Jadi memang betul ya, pola asuh itu juga menjadi hal yang sangat penting untuk bisa kita menjaga komunikasi yang terbuka sama anak gitu ya. Dan kita cukup punya kepekaan untuk mengenali bahwa misalnya kondisi anak kita lagi nggak baik-baik aja. Oke, terima kasih. Berarti faktor dukungan dari keluarga ya terutama itu yang menjadi pondasi agar anak itu nanti tidak berkembang ke arah yang negatif seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Puput atas informasinya. Oh ya, kalau kita merasa sudah apa ya seperti ciri-ciri yang diciri-cirikan tadi, jangan ragu-ragu untuk langsung datang ke psikolog gitu ya. Oke, jadi jangan malu kayak apa ya, kayak kadang kan takutnya nanti, aku cuman gini aja kok ke psikolog, itu jangan ragu-ragu ternyata. Karena hal-hal sekecil itu bisa menimbulkan masalah yang serius dan di luar kendali kita seperti itu. Dan itu mungkin salah satu pesan yang bisa saya sampaikan ya, bahwa tadi ya stigma bahwa kalau ke psikolog itu artinya saya punya masalah, saya gila gitu. Nah, stigma itu perlu diperbaiki, bahwa ke psikolog itu bisa sesederhana kita butuh teman bicara, kita butuh teman diskusi gitu ya. Jadi boleh cerita apapun, bahkan ketika kita tidak punya masalah sekalipun, misalnya kita mau tanya tentang karir, mau tanya tentang persiapan menikah, itu juga bisa ke psikolog. Dan profesional juga sebenarnya bisa juga ke psikiater. Pada intinya adalah ke profesional yang bisa membantu kamu, bisa menjaga rahasia kamu, karena kami juga cerita kamu kode etik gitu ya. Artinya nanti juga bisa dapat solusi yang lebih tepat gitu ya, sudut pandangnya juga lebih ilmiah gitu ya, dan akhirnya nanti juga bisa lebih membantu mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Oke, terima kasih banyak atas sharingnya dan pesannya. Nah, untuk Saudara Ika Semada, sekian tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Puput Mariati, yang seorang psikolog. Untuk saudara-saudara Ika Semada yang menginginkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan Ika Semada, bisa menghubungi Halo Ika Semada atau lihat di Instagram kita di Ika Semada Kediri. Sekian dari kami, karena Anda semada, kita saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.